Oke, langsung aja terkait dengan teknis untuk keberangkatan besok kita berpindah dari Madinah ke Mekah. Yang pertama adalah untuk nanti malam itu Bapak Ibu sudah diminta untuk packing kopernya. Koper sudah packing, barang-barang yang harus dibawa dimasukkan koper itu apa saja nanti sudah dimasukkan nanti malam, dan besok pagi itu sudah ditaruh di depan pintu hotel, di pintu kamar. Jadi nanti akan ada petugas dari hotel yang kemudian membawa tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tas yang ditarik itu silahkan bawa barang yang memang hanya dibutuhkan ketika perjalanan dan sampai dengan selesai umroh yang pertama. Itu saja, jadi tidak usah barang-barang yang lain. Itu lalu nanti sekitar jam 8 atau jam 9, maksimal jam 9 itu petugas dari hotel itu sudah akan membawa turun semua koper di bawah. Untuk bapak-bapak saya minta sebelum zuhur itu sudah menggunakan ihramnya. Jadi nanti ketika kita berjamaah di masjid itu kita sudah mengenakan ihram untuk bapak-bapak, dan untuk ibu-ibu sesuai dengan kesepakatan yang kemarin di Indonesia kita akan menggunakan warna hitam ya, baju warna hitam dan kerudung yang sudah kita pakai. Kenapa seperti itu? Agar mudah dikenali. Terus kemudian dari zuhur kita berjamaah bareng-bareng di satu tempat untuk bawa pada duduk, jangan nyebar. Biasanya kan kita nyebar dulu karena sudah tahu tempatnya, nyebar mana aja. Untuk yang besok itu sholat zuhur silahkan jadi satu tempat ya, di halaman saja ya, di halaman nanti biar proses bergeraknya jauh lebih cepat. Dari masjid nanti kita akan langsung bergeser ke ruang makan ini untuk kemudian makan. Setelah makan selesai, Bapak Ibu bisa langsung turun ketika bis sudah siap. Bis sudah siap jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 kita berangkat otomatis. Semoga bis sudah datang sebelum pukul 2 itu. Oke ya. Itu. Lalu kemudian untuk bis, untuk mempermudah saya tetap rekomendasi dengan skema yang kemarin. Artinya kita tidak berpikir lagi siapa di samping kiri kanan kita. Itu yang berikutnya. Karena apa? Karena tidak mungkin di cut-off itu kita tidak bersentuhan dengan orang lain, bahkan laki-laki perempuan. Jadi kemarin kenapa ada formasi bergerak itu memungkinkan untuk meminimalisir terpisah. Karena kalau terpisah di Haram, di Mekah itu jauh lebih sulit mencarinya daripada di Madinah. Ketika di Madinah saja sudah seperti itu sulitnya, apalagi ketika di Mekah. Itu begitu. Setelah perjalanan dari sini kita akan ke Cikona untuk ambil mikot. Di mikot kita akan turun sholat 2 rakaat. Jadi tetap turunnya bersama-sama. Di Bir Ali ya. Di Bir Ali kita turun sama, bergeraknya juga sama, tempat sholatnya berbeda ya. Beda. Perempuan sama laki-laki tempat sholatnya berbeda, jadi sama seperti di Kuba tadi, tapi mohon untuk kemudian bisa saling, jadi jangan nyebar ya, bapak-bapak masih senang nyebar. Jadi ketika masuk di satu lokasi, biar
cari tempat, saya pengen di depan biar pahalanya lebih banyak yang bisa tinggal temennya. Itu untuk saat ini Bapak Ibu mohon egonya diturunkan sedikit, kemudian bisa bareng-bareng saling menjaga satu sama lain, biar kemudian proses di setiap posnya itu, baik di Bir Ali, terus kemudian di mana di Masjidil Haram, itu bisa lebih cepat selesai, karena semakin lama semakin capek dan semakin tidak fokus. Itu di Bir Ali nanti kita akan yang misal kok batal, ya nanti wudhu dulu, setelah wudhu kumpul di satu titik yang ditentukan, terus kemudian kita akan bergerak masuk ke dalam untuk sholat. Setelah sholat kembali keluar di titik meeting point yang ditentukan, terus nanti kita bergerak di bis. Sebelum mengucapkan lafal niat itu nanti, maksudnya nanti dicek dulu, khususnya bagi yang bapak-bapak untuk cek masih pakai celana dalam atau tidak. Iya, masih pakai celana dalam atau tidak. Kalau masih pakai celana dalam ya harus dilepas dulu. Jadi nanti saling cek nanti. Saling cek dulu. Ya. Nanti bahkan mungkin saya minta Pak Bambang untuk yang di bis 2 dan Ustadz Seneng yang di bis 1 untuk ngecek. Nanti tetap harus diraba. Ini masih pakai atau enggak? Karena itu pengaruh pada ibadah umroh itu. Terus kemudian kita akan melakukan perjalanan sampai dengan ke Mekah, ke hotel. Di hotel nanti koper, sekali lagi koper sudah ada yang ngurusi. Koper sudah ada yang ngurus, tidak usah bingung kopernya itu di mana, barangnya di mana. Sudah ada yang ngurusi, hanya Bapak Ibu mengurusi koper tas ransel yang dibawa itu. Nah itu karena waktunya sudah malam, kalau itu lepas jam makan, berarti kita langsung menunggu untuk pembagian kunci, masuk ke kamar hanya untuk menaruh barang rangselnya itu, menaruh ransel, wudhu kalau yang batal, lalu kemudian turun ke lobi lagi. Iya, jadi posisi yang sudah posisi di lobi, Bapak Ibu sudah harus punya wudhu. Besok pagi. Dan Bapak, jadi teknisnya begini Bapak Ibu, saya minta malam ini sudah packing, setelah packing ditaruh di luar saja, akan dilakukan insyaallah. Akan hilang. Besok pagi jam 8 dia apa kan? Atau masuk. Yakin. Nanti kan kita subuh aja. Pas ke tahu. Saya lebih rekomendasi dengan kalau sudah selesai ditaruh di luar tidak apa-apa, atau ketika mau berangkat ke masjid untuk sholat subuh itu sudah ada di luar, jadi barang sudah akan siap di bawah ketika aktivitas pagi kita sudah selesai. Gitu ya. Kembali lagi ke hotel makan, itu nanti kalau masih punya kesempatan makan, jadi nanti sebelum masuk ke kamar kita akan makan dulu sembari menunggu pembagian kamar. Jadi silakan ke ruang makan, sama-sama dipandu Pak Bambang, Ustadz Seneng dan yang lain, nanti ke ruang makan. Setelah makan selesai nanti langsung ke kamar. Ke kamar kebutuhannya salah satunya adalah nanti kalau butuh buang air dan sebagainya dan wudhu. Jadi kalau sudah selesai nanti kita batasi waktu sampai jam 4 kemudian untuk turun ke bawah. Lalu setelah turun kita akan bergerak dari hotel ke
masjid. Nah, sebelum nanti kita akan berhenti di satu titik sebelum masuk masjid. Ya, setelah lebih kita tentukan meeting lagi. Dari situ Oke, nanti kita akan bergerak dari hotel ke masjid. Kalau dari hotel kita itu nanti kita salah satu meeting pointnya di luar masjid adalah kemungkinan di WC 3 untuk misal kita tidak berharap Bapak Ibu terpisah dari rombongan bingung itu nanti berhenti saja di situ. Tapi ya berhenti, jangan nunggu sampai ada instruksi berikutnya. Nunggu saja di situ. Jadi jangan di satu titik terus kemudian berpindah. Aku bosan di sini, berpindah. Ya, gitu ya. Ya, jadi nanti salah satu meeting pointnya itu kan di depan hotel yang tower seperti ada jamnya. Iya. Mau tanya, teknis cover kan jam 8 cover kita taruh di atas di depan pintu kita tungguin Nggak usah. memastikan kalau cover itu baik-baik saja tidak diambil orang gimana karena kan di sini banyak jamaah yang buat rombongannya kita. Kita berhusnudzon pengalaman dari semua pengalaman, insya Allah ketika di tanah haram dan yang berani kayak gitu. insya Allah aman. Aman. Kecuali jangan bawa HP apa. Soalnya HP-nya ditaruh di bawah. Artinya kan aman kan kita emang saya juga akan berserah bahwasanya cover itu aman, tapi secara teknis apa namanya pemikiran manusia apakah ada langkah preventif untuk menghindari itu? Karena ketika sudah terjadi akan ya harapannya tidak kejadian. Masalahnya kan itu apa namanya ihtimal. Kemungkinan pasti semua kemungkinan meskipun di dalam kamar pun gitu ya. Cuman kenyataan lapangan selama ini selamanya ini aman. Kamera ada apa aman. dari riset yang sudah terjadi belum pernah terjadi Belum. ini. Saya Saya cuma mau menanyakan itu karena kan konsepnya kita kan berpikir secara manusia terus letakkan kepada Allah gitu. Oke. Kembali lagi nanti dari meeting point itu nanti kita masuk ke dalam lalu kemudian aktivitas ibadah langsung akan di take over sama Ustaz Seneng dan teman-teman dari Towif. Nanti teknisnya mau dibagi jadi 2 ataukah kemudian 90 kita berani masuk bersama-sama, nanti kita akan tentukan lihat kondisi di lapangan bagaimana kemudian kondisi Mantap itu ramai sekali atau tidak. Begitu. Lalu terkait dengan tas kecil aksesoris itu boleh dibawa yang ketika Bapak Ibu mau membawa handphone dan sebagainya itu bisa pakai tas ini bisa gitu, tas ini bisa atau tas lain yang lebih kecil yang memang sudah disediakan. Begitu. Lalu Oke, teknis tahalun itu kalau memungkinkan di Marwah itu silahkan dilakukan di Marwah. Kalau tidak memungkinkan di sana dilakukan, itu bisa seperti yang disampaikan Ustaz Seneng, kita akan bergeser ke jamaah laki-laki akan bergeser ke barbershop untuk kemudian cukur rambut. Cukur rambut di barbershop karena posisinya sudah di barbershop yaitu bayar sendiri. Itu. Atau yang sudah bawa alat potong silahkan mau dipotong di juga silahkan. Itu seperti itu. Untuk harga kisarannya di 10 real. 10 real ya, 10 real. Ketika potong rambut
minta biasa saja. Jadi biasanya kalau dulu itu beri aba-abanya 1, 2 atau buta 1, 2 atau buta gitu ya. Seperti itu. Kalau dikasih obat, dikasih minyak dan sebagainya itu jangan mau, boleh marah ya. Kalau nggak marah dilanjut nanti bisa jadi ngotot gitu. ya, jadi bisa nggak cuma 10 bisa jadi berapa tadi? 400 real. Bisa jadi. Terserah yang bawa workshopnya. Karena ada kemungkinan akan seperti itu. Karena jamaah yang pas beberapa keberangkatan ke 3 itu ada yang dia ada ketombe, dikasih obat, dipijit, dibersihkan, dikasih vitamin. Setelah selesai, langsung diminta. Sekian ya. Begitu untuk teknisnya. Tetap untuk formasi ya Bu Tutik, karena meskipun dipisah nanti di mantap juga akan didesel-desel. Yang ngomong Nanti posisi ketika sholat zuhur itu atasan masih boleh pakai kaos biasa, boleh baju, boleh jaket, boleh. Jadi yang pakai ikram lengkapnya nanti ketika sudah dari BK. Ada tambahan tak? Nanti berarti kan sholat langsung di jadi besok supaya kita sholat di jamak kalian duhurnya tetap ikut imam, tetap ikut imam 4 rakaat. Maka yang itu yang dekat apa pintu 326 aja kita sholat duhurnya kita tetap ikut imam, tapi sholat duhur kita langsung sholat asar di jamak kalian. Tambahan untuk karena tadi di jamaah kita ada beberapa jamaah yang harus menggunakan kursi roda. Itu karena posisi untuk tawaf itu kayaknya tidak bisa turun kan, itu nanti yang kursi roda nanti kita ngobrol. Kita akan tentukan seperti apa baiknya yang semua nyaman, tidak usah semua. Itu ada tambahan ya? Ada pertanyaan? Ayo. Jadi sesuai dengan biasanya B1 misalnya tapi